7 orang, 3 diantaranya mahasiswa ditangkap polisi karena mengedarkan narkoba di kalangan mahasiswa perguruan tinggi di Jakarta. Mereka menjual paket narkoba jenis ganja secara langsung maupun online kepada pelanggan para mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi. 7 tersangka pengedar narkoba di kalangan mahasiswa perguruan tinggi di Jakarta ditangkap Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan. 7 pengedar narkoba yang dijual langsung maupun secara online ini adalah mahasiswa aktif, pengemudi ojol, karyawan swasta, dan 1 alumni perguruan tinggi. Oknum mahasiswa tersebut hadir setiap hari membawa tas dan mengedarkan barang dagangan ganja ini setengah kilo dan habis setiap hari. Dari para tersangka disita 4 kg ganja dan 14 bungkus paket ganja yang siap diedarkan. 1 paket ganja dijual di kalangan mahasiswa seharga Rp300.000 setiap 5 gram. 7 tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Dari video tersebut, peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya di kalangan mahasiswa semakin meningkat. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa haruslah mewaspadai maraknya peredaran narkoba di kalangan mahasiswa. Nah, berikut ini kelompok kami akan memberi edukasi atau penjelasan mengenai dampak penggunaan narkoba bagi generasi penerus bangsa. Yuk simak videonya. Narkoba atau singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang adalah bahan atau zat yang jika dimasukkan dalam tubuh manusia, baik diminum, dihirup, atau disuntikkan, dapat mengubah pikiran, suasana hati, perilaku seseorang, dan dapat menimbulkan ketergantungan, baik fisik maupun psikologis. Selain narkoba, istilah lain yaitu nafsa yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Semua istilah ini, baik narkoba dan nafsa, mengacu pada sekelompok senyawa yang umumnya memiliki resiko kecanduan bagi penggunanya. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai dampak penyalahgunaan narkoba. Dampaknya sendiri terbagi menjadi 2, yaitu dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang. Yang pertama dari dampak jangka pendek yaitu dehidrasi. Penyalahgunaan narkoba bisa menyebabkan keseimbangan elektrolit yang berkurang yang akan berakibat badan kekurangan cairan. Jika efek ini terus terjadi, tubuh akan mengalami kejang-kejang dan rasa sesak pada bagian dada. Yang kedua yaitu halusinasi. Halusinasi sering dialami oleh pengguna narkoba pada jenis ganja. Dalam dosis yang berlebih akan menyebabkan muntah, mual, serta gangguan kecemasan. Apabila pemakaian berlangsung lama, bisa mengakibatkan dampak yang lebih buruk seperti gangguan mental, depresi, dan juga kecemasan yang terus-menerus. Yang ketiga yaitu gangguan sistem pencernaan. Akibat dari dosis yang berlebih dapat menyebabkan gangguan sistem pencernaan seperti mual, muntah, diare, dan hilangnya nafsu makan. Lalu selanjutnya yaitu menurunnya kualitas tidur. Narkotika golongan antidepresan memang dapat membantu seseorang untuk mengatasi keluhan gangguan tidur seperti insomnia jika dilakukan dalam dosis yang sesuai tubuh. Selanjutnya yaitu dampak jangka panjang dari penyalahgunaan narkoba. Yang pertama yaitu menurunnya kualitas hidup seseorang. Tentunya penyalahgunaan narkoba ini dapat merusak hidup seseorang. Tak sedikit peristiwa yang membuktikan bahwa narkoba itu dekat dengan kriminalitas dan tindakan menyimpang lainnya, seperti seks bebas dan mencuri yang bertujuan untuk mendapatkan uang. Di samping itu, narkoba juga dapat mengubah perilaku seseorang menjadi lebih kasar dan menurunkan nilai normalitas yang telah dimilikinya. Yang kedua yaitu kerusakan organ penting. Organ tubuh yang penting itu seperti otak, jantung, paru-paru, hingga ginjal dapat mengalami kerusakan secara perlahan. Lalu yang ketiga yaitu meningkatnya resiko HIV/AIDS. Meningkatnya resiko HIV/AIDS ini dapat terjadi apabila pengguna menggunakan narkotika melalui jarum suntik dan melakukan tindakan menyimpang seperti seks bebas. Dan yang terakhir yang paling fatal dari
dampak penyalahgunaan narkoba yaitu kematian. Dampak narkoba yang paling buruk akan terjadi jika pemakai menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang tinggi atau yang lebih dikenal dengan overdosis. Pemakaian sabu-sabu, opium, dan kokain bisa menyebabkan tubuh kejang-kejang dan jika dibiarkan dapat menimbulkan kematian. Inilah akibat fatal yang harus dihadapi jika sampai pengguna kecanduan narkotika, yaitu nyawa menjadi taruhannya. Narkoba sendiri memiliki hubungan dan keterkaitan dengan nilai-nilai Pancasila, karena penggunaan penyalahgunaan narkoba adalah bentuk perilaku menyimpang dari nilai-nilai Pancasila, sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan penggunaan penyalahgunaan narkoba terhadap nilai Pancasila adalah narkoba jika dipakai dan disalahgunakan, maka perbuatan si pemakai akan menyimpang dengan sila-sila yang ada di Pancasila. Misalnya sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Para pemakai tidak percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa karena ia lebih percaya terhadap narkoba untuk menenangkan diri dan menghilangkan masalah yang terjadi pada dirinya. Sila kedua yaitu pemakai merusak dan membunuh dirinya sendiri dengan mengonsumsi narkoba. Sila ketiga yaitu pemakai tidak dapat menghiraukan dampak-dampak yang terjadi terhadap orang lain dan masyarakat, serta dapat memecah belah persatuan bangsa. Sebagai mahasiswa, kita tahu bahwa mengkonsumsi narkoba merupakan kegiatan yang melanggar norma dan sila-sila Pancasila. Solusi untuk pencegahan penggunaan narkoba yang pertama, kita dapat meningkatkan iman individu kita agar tidak tergoda oleh narkoba. Yang kedua yaitu dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk serta memiliki rasa tanggung jawab terhadap sesama dan lingkungan. Dan yang terakhir yaitu menghukum para pengguna narkoba dengan hukuman yang seadil-adilnya tanpa memandang bulu maupun itu pejabat atau siapapun. Sekian yang dapat kami sampaikan mengenai edukasi narkoba, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.